Nah, baiklah seperti jargonnya Pak Jokowi bahwa Indonesia itu saat ini akan mengadakan transformasi digital. Nah, transformasi digital ini tentunya kita berkutat dengan yang namanya internet, Google, dan pokoknya berbau internet lah gitu ya. Nah, media sosial gitu, website kayak Zoom ini gitu ya, nah, WhatsApp gitu, Facebook, Twitter, Pet, apalagi TikTok gitu kan. Nah, hal seperti itu tentu Bapak Ibu yang tidak muda lagi gitu ya, itu akan kewalahan gitu. Buat saya sih wajar gitu. Karena apa? Ya otomatis kalau orang tua-tua nggak bakalan nangkep lagi semudah menangkapnya anak muda kan gitu. Nah, itu buat kita wajar gitu kan. Nah, dari sinilah nanti Bapak Ibu bisa menggali yang namanya ilmu. Kan kami sediakan gitu kan. Setiap Selasa malam pelatihan-pelatihan atau pemberian-pemberian materi seperti ini gitu. Gunanya apa? Untuk membekali para Bapak Ibu yang tidak bisa membayar latihan yang mahal gitu dan apapun gitu. Dan latihan yang kami adakan pun yang berbayar itu sifatnya praktek semua dan itu jaminnya langsung bisa gitu ya, langsung bisa nulis, langsung bisa ini gitu. Nah, itu penuh kedisiplinan. Makanya ada pelatihan yang bersifat teoritis seperti ini dan juga membuka forum diskusi gitu ya di apa namanya tuh di Zoom ini gitu. Nah, sebelumnya saya sebenarnya malam ini sudah undang Ibu Ketua Dewan Pers gitu ya, Ibu Ninik, tetapi beliau ternyata jadwalnya bentrokan sama kita gitu. Akhirnya saya undang lagi gitu buat minggu depan. Semoga minggu depan beliau hadir gitu ya. Nah, ini saya kalau sampai beliau hadir, saya akan undang terus gitu. Saya nggak mau itu ya, saya nggak mau nyerah gitu aja. Karena ada beberapa yang perlu disampaikan oleh Dewan Pers ke kita terkait kompetensi dan juga ada beberapa pengaduan dari wartawan yang harus disampaikan ke Dewan Pers gitu. Makanya saya itu perlu rasanya mengundang dan tidak hanya saya aja di sini yang ngasih ilmu nantinya gitu ya, ada nanti dari luar dan itu kita bisa bertukar pikiran gitu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Yang sekarang kita bahas jurnalisme media sosial. Seperti apa sih gitu ya, jurnalisme media sosial gitu. Oke. Jurnalisme media sosial tersebut sebenarnya sudah pada kenal kan ya gitu ya. Dan intinya adalah kegiatan jurnalistik yang berupa pelaporan berita atau share berita atau menyebarkan berita yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis melalui media sosial. Nah, bentuk-bentuk media sosialnya apa aja? Banyak sekarang kan ya. Bapak Ibu kan udah punya TikTok, udah punya snack video gitu ya, udah punya YouTube, udah punya Twitter, udah punya Facebook. Nah, udah punya WA gitu, udah punya Telegram pula gitu kan. Nah, di sana kan bisa nge-share berita apa saja gitu. Nah, itu yang namanya media sosial. Kalau media massa apa? Media massa itu ya seperti koran, majalah gitu kan, tuh website-website berita itu media massa gitu kan. Dan media massa online apa? Media massa online itu yang berbau internet gitu, yang diakses dengan internet seperti website berita online gitu. Itu namanya media massa online gitu. Jenisnya menggunakan jaringan internet. Nah, yang belum atau yang baru masuk sekarang bisa tuh lihat-lihat video di YouTube-nya MZK TV ya. Ada dari seri pertama sampai seri sekarang itu ada di sana. Itu dijelaskan mulai dari apa itu media online, jurnalistik online, lain-lain semua ada gitu. Dan bisa diulang-ulang di situ gitu ya. Nah, sekilas jurnalisme media sosial itu mirip dengan jurnalisme warga gitu, tetapi ada perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teknologi digital, yaitu media online gitu ya, berupa online, menggunakan jaringan internet gitu. Tetapi perbedaannya cuma satu, yang jurnalisme media sosial itu disebarkan oleh orang yang sudah paham dengan kegiatan jurnalistik gitu, seperti wartawan, jurnalis, dan memang profesinya itu gitu ya. Tetapi kalau jurnalisme warga, warga itu bukan jurnalis, bukan wartawan, tetapi apa yang apa yang disebarkannya itu bernilai berita, bermuatan berita. Nah, itu namanya jurnalisme warga, citizen journalism namanya. Itu ada di seri 2 kemarin itu ya, seri 2 atau 3 ya. Nah, itu silakan dicari di YouTube kita gitu.
Dan terus selanjutnya ini ada persamaan tadi ya, kita udah bahas bahwa dia sama-sama di-share di media sosial, menggunakan internet, dan menggunakan jaringan-jaringan internet gitu kan. Nah, itu namanya, itu kesamaannya gitu. Nah, tetapi secara profesi mereka berbeda. Satu memang benar-benar jurnalis yang atau wartawan yang menyebarkan, yang satu bukan wartawan. Ini warga biasa gitu ya. Nah, barusan sore tadi siang tadi ya, saya melihat berita atau mendapatkan berita bahwa ada kasus di Papua dan itu pembakaran seorang ibu ya yang diduga dia menculik seorang anak gitu. Nah, itu tersebar tuh di video-video yang di handphone atau di WA atau di Twitter gitu ya, yang warga-warga gitu atau masyarakat Indonesia gitu ya, yang bukan jurnalis gitu. Dan video itu bernilai berita. Nah, itu kita angkat gitu ya. Nah, itu namanya jurnalisme warga gitu. Dan ketika berita dari warga itu udah kita olah, udah kita kasih logo media kita, udah kita kasih sumbernya dari si warga itu gitu. Terus kita post lagi di media kita, itu namanya jurnalisme media sosial. Nah, itu bedanya ya. Jadi ada bedanya. Jadi mudah membedakan mana yang warga, mana yang sosial gitu. Dan itu secara profesi mereka berbeda gitu. Dan akhirnya berita tadi itu yang si ibu-ibu tadi katanya itu bukan dia yang menculik anaknya, tetapi badannya sudah habis terbakar dan sudah dihabisi massa gitu ya, habis terbakar dan sepertinya dia meninggal gitu ya, kabarnya gitu. Oke. Karakteristik dari jurnalisme media sosial ini adalah yang pertama di aktual. Aktual itu dia cepat gitu. Misalkan ada kecelakaan hari ini misalkan ya, langsung direkam, langsung update gitu. Dan itu pernah ketika ada kecelakaan beruntun di Balikpapan, pernah dapat kan ya, pagi jam 6 itu kejadiannya, jam 6 WIB ya, bukan WITA, itu jam 6 itu juga gitu. Masih dalam angka 6, jamnya masih berapa ya, selang menitnya, beberapa menit lah gitu ya. Itu udah tersebar tuh di Twitter gitu. Video-videonya, korbannya, semuanya gitu. Memang kalau warga yang menyebarkan tidak ada yang namanya kode etiknya gitu ya. Nggak ada tutup-tutupan, nggak ada diburamkan gitu gambarnya, langsung aja di-share. Orang telanjang di-share gitu. Orang berdarah ya berdarah gitu kan. Nah, itu bedanya jurnalis dengan jurnalisme media jurnalis dengan warga gitu ya, yang menyebarkan berita gitu. Nah, kita kan punya kode etik jurnalistik. Setiap foto yang memang menimbulkan trauma seperti luka akibat kecelakaan, pembacokan dan lain-lain itu wajib diburamkan gitu. Kalau warga enggak, just share aja gitu kayak biasa gitu ya. Nah, itu bedanya. Lalu transparansi. Transparansi ini tidak ada tutupan-tutupan yang saya jelaskan barusan. Tidak ada diburamkan, tidak ada apapun gitu ya. Dan terus nanti kalau jurnalisme media sosial ini, dia itu transparansinya begini. Dia tidak bisa ditipu gitu ya, tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diedit-edit sebab sumbernya ini, sumber beritanya itu biasanya dari warga gitu dan dari orang sekitar dan juga dari kantor berita. Jadi tidak bisa yang namanya sumbernya diplagiasi atau ditipu-tipu atau apa gitu ya. Nah, sepertinya saya perlu sampaikan seperti yang barusan terjadi di kita gitu ya, di MZK sendiri gitu ya. Saya itu nge-share semua flyer gitu. Dan ketika ada satu orang yang ketahuan gitu, flyer tersebut sebar lalu diedit dan lain-lain, saya bisa melacak. Karena semuanya transparan gitu ya. Semuanya tahu kalau flyer itu tidak benar gitu. Nah, jadi seperti itu transparansinya. Sumbernya jelas juga gitu. Terus jurnalisme partisan. Kalau partisan ini dia itu misalkan saya share berita di media sosial. Media sosial adalah fanspage-nya MZK News gitu ya. Di sana itu terbuka. Bapak Ibu mau komen apa aja, mau berantem ke di situ apa, mau debat terserah gitu. Nah, itu namanya partisan, partisipasi gitu ya. Nah,
Tuh, jurnalismenya partisipasi dan boleh orang berkomentar di situ. Boleh orang berdebat di situ, terserah asalkan sopan gitu. Kadang ada caci-caciin juga sih, caci maki gitu ya. Nah, itu namanya jurnalisme partisan. Media sosial seperti itu, tidak bisa dibatasi dan tidak bisa diseleksi gitu ya. Nah, kita tidak bisa membatasi orang kecuali dibatasi oleh aplikasi itu sendiri gitu. Lalu anonimitas. Nah, orang yang menyebarkan berita bisa dianonimkan, tidak ada namanya gitu, bebas mau dikasih nama penyebarnya, mau nggak dikasih nama terserah gitu ya. Apa jurnalisme media sosial itu, apakah nanti wartawannya perlu kasih nama di Facebooknya? Enggak, dia bisa men-share menjadi admin di media sosialnya gitu, media sosial medianya. Misalkan Zeta News ada adminnya, itu yang nge-share bisa loh MZK News sendiri gitu, nggak ketahuan gitu. Itu namanya anonimitas gitu ya, tanpa nama dan tidak mementingkan nama gitu. Itu media sosial yang jelas sumbernya ada di media tersebut gitu. Lalu saling berbagi konten. Nah, saling berbagi konten bisa di-share kemana-mana. Kadang Facebook itu kan bisa share lagi ya. Nah, itu enaknya kalau Facebook ya, bisa share lagi terus disebarkan lagi gitu. Itu namanya saling berbagi konten, sharing. Ya, sharing gitu. Ini saya dapatkan materinya dari Hamna, hasil penelitian orang luar negeri gitu ya. Nah, kalau di Indonesia penelitian seperti ini masih kurang gitu. Jadi saya cari jurnal-jurnal banyak, ternyata ketemunya masih yang luar negeri gitu. Ya nggak apa-apa, sama aja gitu ya. Terus selanjutnya media sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah, ini saya urutkan ya, ada Twitter. Yang media sosial yang digunakan jurnalis ya atau wartawan itu pertama tuh Twitter gitu. Ada di sini nggak yang belum punya Twitter? Kalau belum punya, bikin sekarang. Di sana itu banyak informasi yang update gitu ya. Update baru sekarang terjadi aja udah update di sana gitu. Kalah dari Facebook gitu ya. Facebook bukan apa-apa dari Twitter gitu. Twitter tuh bebas dan itu cepat, dan itu kalau kita mau nge-tag pemimpin tuh bebas gitu. Nah, terus Facebook itu juga sering, karena yang main Facebook biasanya kan orang-orang generasi baby boom gitu kan, generasi X. Baby boom itu tahu nggak orangnya usia berapa? Orang usia sekarang itu 50 ke atas gitu, itu baby boomers namanya. Dan mereka itu yang sudah yang tahu sejarah-sejarah gitu. Dan terus ada generasi X. Generasi X ini adalah 50 tahun ke bawah gitu, seusia orang tua saya lah kayaknya ya. Gitu ya, yang umuran 40 gitu kan, umuran 35 ke atas, batasnya 49 gitu. Ada generasi X, ada generasi Y, itu zaman tahun 90-an lahirnya gitu. Nah, itu sekarang udah main media sosial tuh. Apalagi generasi Z. Nah, generasi Z itu adalah tahun 2000-an lahirnya gitu. Dan tahun 2000-an lahirnya itu nggak kenal lagi sama yang namanya koran. Nyari koran susah gitu ya. Nah, makanya saat ini media sosial itu banyak dicari oleh generasi Z gitu. Generasi Z tuh mainnya lesnya aja di rumah lewat laptop gitu kan. Private-nya di rumah, dan berita-berita pun banyak dari media sosial. Nah, terus sekarang media sosial, media-media tersebut sudah bisa diuangkan. Contohnya YouTube gitu ya, TikTok gitu. TikTok sama YouTube itu sudah bisa diuangkan. Jika pengikutnya ada banyak, penontonnya ada banyak, view-nya udah banyak gitu. Nah, nanti bisa diuangkan. Nah, ini juga keuntungan ganti koran yang sudah tertutupi dengan namanya media digital, akhirnya muncul namanya monetisasi di aplikasi-aplikasi media sosial. Dan tugas wartawan adalah menjaga kualitas tulisannya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita pengen banyak orang yang baca gitu ya. Jaga kualitas tulisan kita gitu. Jangan nanti bikin berita satu untuk semua gitu kan ya. Isinya sama, judulnya sama gitu. Dan itu kayak iklannya SCTV, satu untuk semua gitu ya. Nah, rilisan Pemda satu untuk semua gitu. Nah, gitu. Jadi begitu. Begitu kenapa media sosial ini saat ini sudah sangat mendunia untuk jurnalistik gitu ya. Dunia jurnalisme gitu. Dan itu saya sarankan
Bapak-bapak Ibu yang belum membuat yang namanya media sosial medianya silahkan buat gitu. Nanti kalah gitu kan dari orang-orang gitu. Dari yang udah besar gitu. Nah, lalu di WhatsApp. WhatsApp itu juga banyak tuh tempat nge-share berita gitu ya di status WA. Nah, itu juga kadang-kadang banyak orang yang baca berita di situ, banyak yang ngeklik gitu kan, banyak yang menonton gitu. Dan saat ini orang-orang malas baca. Makanya berita online itu jangan banyak-banyak tulisannya. Hanya sekedarnya aja, 5-7 paragraf. Dan sekarang orang tuh beralih ke video. Nah, makanya wartawan harus ke lapangan. Tetapi kalau saat ini wartawan juga nggak repot-repot ke lapangan lagi. Jurnalisme warga udah paling banyak sekarang, gitu ya. Cari di TikTok, cari di Twitter, banyak video, gitu. Nah, tinggal diolah jadi video. Nah, lalu di-share menjadi produk atau karya jurnalistik itu sudah bisa gitu sekarang. Sudah dibolehkan. Dan sekarang taatnya ya kemarin itu Dewan Pers mengeluarkan aturan media sosial untuk perusahaan pers itu sudah dibolehkan. Udah ada aturannya, ya tinggal diikuti aja gitu ya. Nah, jadi mudahnya wartawan sekarang mengambil video yang beredar untuk diolah menjadi berita dengan mencantumkan sumbernya. Misalkan Bapak mengambil video saya, misalkan ya. Nah, Bapak sebutkan sumber TikTok Marta, misalkan ya, sumber Facebook Marta gitu. Jadi ketika ada yang komplain video itu palsu, Bapak bisa konfirmasi ke saya gitu melalui media sosial saya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin materinya sampai di sini. Ada saya buka dulu ya. Ini apa namanya? Room ininya biar bisa tanya satu-satu gitu. Oke, silakan. Ada yang mau diskusi nggak, bertanya atau yang mau ngasih pengalamannya juga gitu, silakan. Silakan Pak Ardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal warahmatullahi buat wabarakatuh. semuanya, Bu. Terkait digitalisasi media nih, Bu. Di mana konten media sosial ini kan sangat marak ya, Bu ya, termasuk dari warga. Nah, ini bisa dikatakan produk pers atau enggak? Kan saya sudah jelaskan tadi, produk pers jika di dalam media sosial itu misalkan Bapak dapatkan video saya tentang kecelakaan di jalan raya misalkan, terus Bapak pengen naikin di media Bapak olah, kasih logo media Bapak gitu, terus kasih sumbernya dari saya gitu kan, nah terus nanti Bapak olah lah gimana ceritanya itu video bisa dikasih frame atas nama media Bapak gitu, dan itu boleh di-share, itu sah gitu. Nah, seperti itu. Jadi produk jurnalistik karena ada logonya tadi gitu. Jadi kalau diambil dari jurnalisme warga kan itu kan haknya si penyebar berita, Bu. Gimana, Bu? Penyebar berita sekarang kan saya udah bilang tadi, perbedaan jurnalisme warga sama jurnalisme media sosial. Jurnalisme warga yang itu, gitu. Nah, warga yang upload itu nggak masalah. Mereka disebut jurnalisme warga. Tetapi mereka bukan berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis. Tuh, garis bawahnya. Gitu ya. Nah, Bapak bisa cek nanti video seri keberapa ya, seri 3 apa 4 ya itu. Pas 2, 3, 4 deh, pokoknya Bapak cari di itu di seran YouTube itu ada itu penjelasannya tentang jurnalisme warga gitu. Nah, jadi jurnalisme warga itu beda. Jurnalisme warga tidak punya yang namanya media sosial gitu. Maksudnya nggak punya media berita gitu ya. Dia cuma punya media sosial gitu. Dan ketika ada wartawan boleh ngambil dijadikan produk jurnalistik, itu boleh gitu. Sebutan jurnalisme itu adalah orang yang melaporkan suatu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Itu namanya jurnalisme gitu ya. Nah, kan jurnal itu artinya kan catatan harian. Siapapun boleh nulis catatan harian kan? Bukan wartawan doang kan? Gitu. Nah, itu berarti konsepnya. Bu, kalau misalkan salah satunya warga yang melanggar itu masuk kena ITE, Bu ya? Kalau melanggarnya dari segi apa dulu? Karena media sosial tidak ada mengenal undang-undang ITE sebenarnya kan ya. Karena mereka bebas gitu. Kecuali dia menyerang satu orang. Misalkan mencemarkan nama baik gitu kan. Atau apalah gitu. Yang terkait dengan ITE nanti itu yang kena itu biasanya itu wartawannya gitu. Wartawannya gitu.
Nah, jadi kalau undang-undang ITE ke wartawan, sementara wartawan ngambil di di media sosialnya warga, itu nggak dikenakan karena ada sumbernya. Makanya dalam kode etik itu adalah sumbernya itu harus jelas gitu. Misalkan sumbernya dari Pak Ardi, misalkan ya, saya ngambil video Pak Ardi nih. Pak Ardi ada kecelakaan misalkan di tol mana gitu. Nah, saya ambil videonya gitu. Saya kutiplah di situ sumber TikTok Ardi Gunara misalkan ya. Nah, jadi itu boleh gitu. Saya kasih logo saya itu boleh gitu. Karena ada Baik. sumbernya gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan Pak Ogi. Oke, terima kasih Mbak. Iya, silakan. Ini kebetulan tadi berhubungan dengan media sosial ya. Jurnalistik ya di media sosial. Bagaimana jika seandainya jurnalistik, dia seorang jurnalis, dia punya media, tetapi dia membuat rangkaian karya jurnalis atau produk jurnalis itu, dia tidak ditayangkan di medianya, tapi dia buat di Facebook. Dan kemudian Facebook itu tidak ada konfirmasi atau 5W1H-nya nggak ada. Kemudian si narasumber mengajukan keberatan. Atau itu ada pengaduan lah, diadukan ke kepolisian terkait dengan yang ada di Facebook yang dibuat oleh si jurnalis itu sendiri. Nah, sedangkan setahu saya itu kan kalau di Facebook itu kan bukan produk jurnalistik tuh Bu. Betul. Bagaimana jika seandainya ada orang yang melaporkan kepada pihak kepolisian bahwasannya itu yang dimuat di Facebook itu menyinggung perasaan seorang atau memojokkan seseorang. Oke. Nah, tadi konsepnya jurnalisme media sosial itu kan adalah setelah di-share di media jurnalis kita sendiri ya, media berita kita ya, baru di-share ke media sosial. Itu namanya jurnalisme media sosial dan itu tidak bisa dikenakan apapun kecuali dikenakan hak jawab gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan bikin berita langsung di Facebook lalu tidak ada link beritanya, itu sah dikenakan hukum sesuai Undang-Undang ITE gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk jurnalis yang dikenakan Undang-Undang ITE itu ya tentu harus mengikuti yang namanya alur hukum gitu. Dan apabila berita yang dikatakan berita adalah ada UNJ-nya, unsur, nilai dan jenis berita. Ketika unsur berita 5W tidak terpenuhi itu tidak layak disebut berita. Itu hanya postingan biasa gitu. Hampir sama dengan jurnalisme warga. Dan itu dia terkena Undang-Undang TE ya untuk dirinya sendiri, tidak untuk medianya gitu. Nah, itu ya bedanya. Sekalipun udah ada fanspage-nya media beritanya, kalau dia nulisnya di Facebook itu tidak sah. Harus ada linknya gitu. Linknya ke website mana gitu ya. Nah, itu lebih aman gitu. Berarti dalam artian itu bukanlah produk jurnalistik atau karya jurnalistik. Betul, bukan produk jurnalistik. Itu hanya jurnalisme warga yang belum bisa dikatakan produk jurnalistik. Nah, produk jurnalistik itu apabila dia udah dinaikkan ke website, dinaikkan ke koran, dinaikkan ke majalah yang memang legal media itu gitu. Misalkan Bapak di haluan nih kan, nah udah dimuat ke haluan. Dari haluan itu kan ada link haluan tuh, Bapak share di Facebook. Nah itu namanya jurnalisme media sosial. Tetapi kalau Bapak cuma nyalin beritanya ke Facebook Bapak juga atau ke Facebooknya media, itu bisa dikenakan sanksi gitu. Apalagi nggak ada 5W-nya kan, 5W1H-nya nggak jelas. Ya itu lebih parah lagi gitu. Orang-orang bakal lebih enak, lebih empuk ya di ranah hukum gitu buat diolah sama mereka gitu. Nah, itu sekarang kan banyak nih jurnalis mereka sebelum mereka itu ditayangkan karena suatu hal di redaksinya nggak ditayangkan misalnya kan karena tidak memenuhi unsur, kemudian karena dia mungkin ada dongkol atau perasaan apa si jurnalis itu, kemudian dia share ke media sosial dia berita mentahnya itu full dia tayangkan di berandanya itu gitu. Iya,
Nah, kalau misalkan gini, kalau itu kan namanya bukan karya jurnalistik ya Pak ya, bukan produk jurnalistik juga ya. Ya, Kayak yang betul. itu, yang produk jurnalistik yang udah kita share ke media kita, misalkan masuk link dulu, misalkan ya, Ya. terus masuk ke YouTube kita dulu, misalkan, ya itu resmi. Dan jangan lupa di media sosial Bapak Ibu tuh bikin official, misalkan harian haluan official. Kalau haluan udah pakai official ya, berarti dia di seluruh Indonesia udah itu, udah legal gitu. Nah, kalau kita yang baru-baru ini gimana gitu? Ya bikinlah official kita gitu, biar jelas. Oh, ada kontaknya, ada Facebooknya gitu. Nah, jadi orang bisa kalau ada permasalahan hukum, permasalahan hak jawab, bisa nanti ke yang namanya kontak medianya masing-masing gitu. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi karena itu ada pertanyaan kejadian Pak sih Ogi, sebelumnya saya. Nah, dia gimana? kan jurnalis. Kemudian dia harusnya kan nulis di media lah. Nah, kemudian dia di share ke Facebook itu memang betul sebuah kerangka berita. Berita mentahnya lah istilahnya kan. Iya, nggak bisa kalau belum itu ya Pak, belum dinaikkan ke medianya nggak bisa. Itu Ya media kan? sosial, gitu ya. Ketika terjadi satu permasalahan, dia bilang kan, saya jurnalis, nggak bisa lah. Setahu saya kan jurnalis itu, produk jurnalis itu ketika dia udah tayang atau udah cetak seperti yang Ibu bilang tadi, itu kan kewenangannya udah merupakan pihak perusahaan atau pihak dari redaksi. Betul. Baik itu Pimret ataupun dari editor. Bukan si wartawannya, berarti kan itu kan udah tanggung jawab editor atau Pimret gitu kan. Betul. Tetapi ketika itu bukan sebuah produk karya jurnalistik, ya otomatis itu yang kata Ibu bilang tadi itu masuk ke Undang-Undang ITE ya Bu ya? Iya betul Pak, Undang-Undang ITE masuknya. Sekarang Undang-Undang ITE masih itu ya belum berubah ya, karena 2 pasal terakhir itu menjelaskan tentang ancaman ancaman tentang itu nama gitu ya, pencemaran nama baik gitu. Betul. Jadi itu masuknya. Jadi kalau biarpun dia jurnalis, tapi kerjanya tidak seperti jurnalis, tetap dia kena undang-undang ITE gitu ya. Tetap undang-undang ITE. Tapi kalau dia tuh produk jurnalis masuk ke website, nah itu namanya melayangkan hak jawab. Tidak bisa disomasi, tidak bisa di itu. Sengketanya adalah sengketa pers, bukan sengketa yang namanya sengketa kriminal apa gitu ya, hukum biasa gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa Pak gitu. Sedikit menambahkan ketika itu menyangkut undang-undang pers kan berarti badan hukumnya harus jelas Bu, harus badan hukum pers. Nah kalau individu kembali lagi ke undang-undang ITE. Iya, kalau misalkan kita itu kan di Dewan Pers itu kan sudah dijelaskan sebenarnya ya di Undang-Undang Pers nomor 499 bahwa perusahaan pers wajib hanya tentang perusahaan pers saja. Tidak bisa dicampur-campur dengan bengkel, kontraktor, salon, jualan sayur gitu ya. Nah, itu nggak bisa dicampur-campur gitu. Makanya kenapa? Karena undang-undang yang akan membekali kita atau melindungi kita itu adalah lex spesialis namanya, tidak bisa dicampur-campur pula dengan yang lain gitu loh. Nah, jadi kalau makanya jelas hukumnya kemana, ininya untuk siapa, kayak Pak Ogi tadi nanya, kalau dia di media sosial berarti hukumnya di luar pers gitu ya, itu pribadi dia. Walaupun kalipun dia jurnalis, tapi kerjanya bukan kerjaan jurnalis, tapi kerjaan biasa, kayak warga biasa gitu. Nah, jadi kalau dia udah masuk ke media dia, misalkan masuk ke harian haluan, terus dia ternyata dikomplain sama yang orang yang nggak enak tadi, namanya hak jawab, tidak bisa langsung disomasi gitu loh. Nah, pers nggak bisa disomasi gitu ya. Nah, hukumnya tersendiri gitu. Selama badan hukumnya itu adalah badan hukum pers gitu. Yang ada surat kabar tuh KBLI-nya berapa itu? Silakan baca KBLI. Sekarang kan udah baru lagi tuh. Gitu ya. Udah baru lagi sesuai Cipta Kerja gitu. Di OSS sudah baru lagi gitu. Silakan dibaca-baca gitu. Jadi begitu ya Pak Ogi jawabannya. Jadi itu tidak termasuk produk pers ya, bukan produk jurnalistik gitu. Nah itu urusan dia sih, bukan urusan perusahaan lagi gitu. Karena di media sosialnya dia gitu. Betul Bu. Saya mengerti sekarang. Kemudian satu masukan lagi nih Bu. Ini kan kalau jurnalistik ini kan perlu pendalaman nih Bu.
memang suatu seni ya. Kalau saya bilang kalau menurut seni suatu seni. Mungkin masukan aja bagaimana kalau suatu waktu MZK mengadakan pelatihan khusus lah. Sebenarnya kita itu udah banyak pelatihan khusus, Pak. Cuma berbayar gitu. Ini saya spesialkan yang tidak berbayar untuk membina anggota-anggota kita yang udah setia dengan MZK sebenarnya gitu ya. Kayak bapak-bapak sini udah kenal saya gitu, udah setia sama saya gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang nanya lewat WA kan nggak saya balas gitu kan. Nggak kebalas satu-satu. Makanya kita ketemu di sini mereka pada suara semua gitu. Pada ngomong semua kan nanya-nanya gitu. Gitu. Jadi kalau untuk pelatihan khususnya itu ada pelatihan untuk UKW, ada pelatihan kelas redaktur, pelatihan mengelola media buat Pimpret gitu ya, buat yang punya media gitu, ada Pak gitu. Itu khusus. Dan itu saya jelaskan detail itu. Malah undang-undang itu saya bacain gitu ya. Yang KIJ itu saya bacain gitu. Kalau yang di mengelola media, undang-undang saya bacain gitu. Saya bahas satu-satu biar nggak salah paham. Masa iya pers disomasi, kurang kerjaan gitu kan ya. Betul, mana ada. Oke, terima kasih banyak Bu penjelasannya. Iya, sama-sama Pak. Pak Anggun ketawa-tawa dari tadi. Izin. Assalamualaikum ya. Ibu. Bentar Pak Gangga ya. Saya tuh ada satu lagi yang angkat tangan tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim namanya siapanya orangnya. Silakan Pak. Mana bapaknya nih? Oke, nggak ada. Jadi mana Pak Gangga tadi, silakan. Izin Bu, ini menanyakan ya tentang UU ITE yang sering menerpa teman-teman wartawan. Adapun seringnya 5W1H itu sudah dimasukkan, tapi sering juga teman-teman itu dikriminalisasi dengan Undang-Undang UU ITE dengan dasar media tersebut tidak terverifikasi atau hal yang seperti apa, teknisnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya redaksi membela kita ketika kita membahas satu buah kasus yang memang notabene bisa menyudutkan. Ketika kita berbicara satu buah kasus itu kita akan menyudutkan satu orang, satu pihak tertentu. Betul. Nah, tapi setelah disengketakan, meskipun MOU-nya Polri dengan Dewan Pers itu sudah ada, namun kriminalisasi terhadap wartawan itu tetap terjadi. Nah, premanisme atau hal-hal yang lain, pelaporan, dan tahu-tahunya langsung ditangkap, kan seperti itu. Nah, dipanggil sekali langsung ditetapkan tersangka. Nah, apa yang harus dilakukan oleh redaksi ketika hal-hal yang seperti itu menimpa? Oke. Untuk yang tersandung hukum ya, saya tuh berkali-kali bilang ya, ini Pak Gangga ini sebenarnya wartawan saya, sosok bertanya pula dia saya kan, padahal udah tahu jawabannya. Males saya. Orang hukum juga itu, saya malah orang ekonomi, gitu kan, nggak ngerti saya itu. Nah terus, oke, tugasnya seorang pimpinan redaksi, pimpinan perusahaan adalah menyelesaikan sengketa pers yang terjadi untuk wartawannya. Tapi yang namanya media ya, yang saya tuh berantem tadi di Facebook, beneran loh sama orang-orang ya. Entah kenapa saya tuh emosi banget lihat mereka udah tahu wartawannya kena bacok, malah dia enak-enakan aja ngomong di Facebook kan. Malah keluyuran dia bukannya ngebantu wartawannya gitu. Nah, kalau saya sendiri ya, itu Pak Rahmat ini kok mikrofonnya ngomong sendiri aja, jangan dihidupin mikrofonnya lah. Terus kalau saya kemarin udah saya tekankan ke wartawan saya, bagaimanapun caranya itu dalam perlindungan saya gitu, karena saya punya SOP sendiri, saya punya peraturan perusahaan sendiri tentang perlindungan wartawan saya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya ditolak oleh wartawan kita tuh ditolak oleh Dewan Pers atau apa, kita mah harus menyelesaikan sendiri juga, ujungnya kan gitu. Nah, makanya pimpinan redaksi itu jangan asal mimpin media aja gitu. Tolonglah pimpin juga yang namanya karakter dari wartawannya gitu. Karakter wartawan yang dilindungi itu seperti apa gitu ya. Kemarin tuh saya dijor-jorin sama orang gitu, wartawan juga gitu kan. Ibu nih saya kan ada di grupnya ibu nih gitu ya. Kok saya nggak dinaikin berita saya dikeroyok gitu. Buat apa saya naikin? Dia aja nggak terdaftar di saya gitu kan ya. Cuma masuk-masuk aja gitu.
Nah, yang terdaftar kan orang sebelahnya, bukan yang dianya gitu. Nah, kalau dianya yang terdaftar itu saya pasti bikin berita bahwa kalau misalkan wartawan itu salah ya saya ungkapkan salah gitu. Tapi kalau wartawannya benar ya saya ungkapkan benar. Tetapi kalau untuk masalahnya kok masih dikenakan hukum gitu kan, sedangkan hukumnya tuh lex spesialis gitu ya. Itu saya kembalikan ke Bang Gaga. Gimana tuh Bang jawabannya gitu? Jangan tanya ke saya lah, udah belajar hukum jangan tanya ke saya gitu. Ini senior nih di Saya masalah menyambung. Jurnalisme investigasi itu senior banget ini. Udah kena kejar sama orang sampai jam 3 pagi gitu ya. Tuh, silakan dong. Dengan Pak Ogi Iskandar itu saya satu wilayah, alhamdulillah dekat juga, ada hubungan juga sama beliau. Pak Ogi dari Aluan, saya tadi baru di Japri sama beliau. Ayo dong gabung di MZK. Ya, saya bilang siap. Nah, bagi-bagi informasi Pak. Jadi begini, kalau tentang berbicara lex spesialis Grogolis itu, kita tentu berbicara tentang undang-undang yang mengenyampingkan yang umumnya. Nah, ini kita mempunyai undang-undang khusus sama dengan militer atau yang lainnya. Dia punya lex spesialis. Nah, tentu untuk penerapan hukum dalam berjalannya tugas itu berbeda-beda. Kita dilindungi Undang-Undang 99 nomor 40 ya, Bu ya. Nah, teman-teman seringnya terjerat di UU ITE itu karena sering menyebutkan nama. Sering menyebutkan nama. Nah, itu ya, dalam kondisi dan situasi seperti apapun. Mereka bilang, oh, diketahui bahwasanya seorang bupati yang bernama Anu, misalnya. Itu jangan dulu, gitu loh. Kita bermain dari bawah dulu, dari side bawah dulu. Ada dugaan bermainnya pejabat teras. Nah, bahasanya lebih enak tuh. Pejabat teras, atau ada pejabat tinggi yang bagi-bagi kue. Nah, bisa seperti itu dan tidak bisa menyudutkan instansi manapun. Tambah lagi sekarang di KUHP terbaru itu kalau tidak salah ketika menghina institusi atau lembaga negara kita bisa dikenakan pasal lain. Nah, sekarang itu lama-lama pasal yang ada di Indonesia itu kita nilai akan menggerogoti demokrasi yang ada di Indonesia. Tambah lagi kebebasan pers. Kebebasan pers itu yang anehnya itu kita disamain dengan buruh. Kalau itu penilaian saya sih Bu Marta ya. Karena tidak ada profesi kita yang lebih ditekan, yang lebih terkhususkan dengan sekolah yang gimana atau kita di UKW-nya seperti apa. Justru untuk menjadi wartawan yang lebih baik itu sekarang semakin susah. Kan seperti itu. Nah, makanya saya bilang untuk teman-teman yang biasa tersudutkan dengan UU ITE, itu sering menyebutkan nama dan tanpa mempunyai backup by speed by data. Saya lihat teman-teman, oh ini si Anu korupsi, dari ini aja udah jelas. Tidak, begitu loh. By speed by data. Kita harus mendalami segala sesuatu kasus yang ada, begitu loh. Nah, banyak tekniknya yang harus kita pelajari. Terlebih yang saya bilang tadi sama Bu Marta, ketika Dewan Pers itu tidak sepenuhnya mendukung, seharusnya Dewan Pers itu adalah perwakilan dari pers, tapi malah ada yang bilang dia itu belok, ya kan? Kita lihat saja ketika kasus di Kalimantan kalau tidak salah, sebenarnya itu adalah produk jurnalistik. Tapi karena satu media itu tidak terverifikasi, justru si Dewan Pers berbalik ke belakang. Nah, lama-kelamaan Dewan Pers menyadari kesalahan itu, dia membuat MOU dengan Mabes Polri. Bahwasanya pers itu tidak boleh dikriminalisasi. Tapi nyatanya tetap kita dapat kriminalisasi. Kan begitu. Nah, untuk menyadari hal itu, bagusnya saya selalu bilang nih sama Bu Marta, minta bahwasanya setiap teman-teman yang melakukan peliputan di luar untuk tidak terjerat dengan ITE, pengeroyokan atau hal-hal yang tidak diinginkan itu selalu diskusi dengan pimpinan redaksi. Nah, karena apa? Pembahasan satu kata saja ketika kita berbicara dengan orang hukum itu yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Nah, karena saya kemarin kalau tidak salah 4 bulan yang lalu masih duduk di kursi panas menjadi saksi Pak Ogi. Pak Ogi itu tahu teman-teman wartawan, alhamdulillah mendukung saya waktu itu. Ya kan, duduk di kursi panas karena UU ITE
Akhirnya orang yang memanggil saya itu dijebloskan 2 bulan penjara karena beliau menyebutkan nama. Tugas saya hanya meliput kejadian tersebut dan beliau menyebutkan satu nama. Itu tidak ada penyensoran. Dan beliau menyalahkan saya kenapa tidak ada terjadinya penyensoran. Bagaimana saya harus menyensor ketika beliau yang berbicara dengan data yang ada dengan dia. Apalagi kasus yang menimpa saya waktu itu, beliau adalah seorang pengacara. Nah, saya belajar dari itu. Hampir seluruh kesalahan itu dilimpahkan kepada saya pada waktu itu. Beruntung teman-teman wartawan di Kabupaten Sejunjung itu sepakat untuk membantu saya dari belakang dengan membahas undang-undang pers. Nah, jadi untuk kita itu berjalan harus mengerti dulu nih undang-undang pers itu seperti apa. Tidak 5W1H saja, mengerti pun kita 5W1H tapi tidak mengerti dengan undang-undang, maka kita sudah tidak dianggap wartawan lagi sebenarnya. Berarti perlu hanya nih Bang, minggu depan warga. kita itu ya Bang ya, kita bahas undang-undang pers ini, tapi nggak cukup 2 jam masalahnya. Tidak, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Dan Pak Ogi, saya minta tambah hadirnya besok ya Pak Ogi ya. Mudah-mudahan Pak Ogi bersedia. Karena beliau seiring sejalan sama saya, Bu Pimpret. Nah, beliau tempat berbagi isi pemikiran. Bisa mungkin teman-teman lain bisa per pasal bahasnya, Bu. Oh iya, iyalah. Kalau bahas undang-undang mah harus per pasal. Nggak mungkin dibaca kayak ular berjalan aja. Langsung aja OTW Jakarta tuh. MZK langsung. Kemarin kan baru roadshow ya. Oke, mungkin teman-teman mungkin yang bisa menambahkan, izin Bu Pimpret. Ya, silakan. Oke. Baiklah, begitu ya penjelasannya. Ini kalau saya saya panggil abang ini ya, gitu kan, satu kampung saya ini gitu ya. Nah, jadi beliau wartawan saya gitu, dan beliau tuh otaknya hukum di MZK. Jadi kalau mau konsultasi hukum ke beliau aja gitu ya. Nah, itu kalau perjalanan beliau tuh udah panjang. Ayahnya wartawan juga gitu masalahnya. Jadi pengalamannya banyak gitu ya. Nah, jadi kebetulan hadir nih, biasanya nggak pernah hadir. Sok-sok pulang nggak pernah hadir kan ya, gitu. Padahal ilmunya banyak gitu. Minggu depan lah kita bahas undang-undang pers ya. Oh iya. Siap. Ya, oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, silakan, ini ada pertanyaan sebelum saya jawab yang di chat ya. Ini ada pertanyaan dari Darmiati Dalimunte, Ibu-ibu ya. Silakan Ibu. Ada Bu Darmiati? Oh, nggak ada. Baik, saya jawab ya. Yang di chat itu ada Pak Taufik Tantowi. Bu, kalau ada orang yang nge-share foto atau aib kita di Facebook atau Instagram, itu orang itu kena pidana nggak gitu? Tergantung gitu ya. Tergantung gitu. Dia itu kalau misalkan aibnya seperti apa? Kalau Bapak telanjang di share-nya ya kena pidana gitu. Pelecehan jadinya. Ada undang-undangnya. Silakan dibaca gitu ya. Tebal itu bukunya. Nah, jadi tergantung ya mana undang-undang yang memang harus diberikan gitu. Terus ada satu lagi Pak Misli, apakah semua berita harus ada narasumbernya, Bu? Ya jelas dong. Yang namanya berita ya tentu ada sumbernya, gitu kan ya. Berita olahraga pun sekalipun nggak ada yang namanya orang yang ngucap di situ, karena kita nonton langsung itu udah bisa sumbernya dari lapangan olahraga gitu loh. Sumbernya orang yang main tadi, itu sumbernya dari wartawan sendiri, karena wartawan sendiri yang nonton. Tidak ada yang namanya, misalkan nggak mungkin kan pemain ngomong, saya tadi gol gitu kan, nggak mungkin saya tuliskan di berita gitu. Nah, itu berbentuk laporan. Yang intinya berita kan laporan, gitu ya. Nah, salah satunya berita olahraga itu biasanya kalimat langsungnya jarang ada, karena dia laporan situasi pertandingan di lapangan, gitu. Nah, itu yang disampaikan. Sumbernya ya wartawan sendiri, gitu. Karena dia di lapangan, gitu. Seperti itu. Jadi yang butuh narasumber itu, yang berita berimbang itu seperti apa? Itu adalah kayak berita kasus, misalkan ya. Berita kasus, pokoknya berita yang berhubungan dengan ada hukumnya, itu wajib minimal 2 narasumber, gitu. Dan itu ada pula berita yang memang kalau seremonial kan biasa 1 orang narasumbernya. Kan, yaitu pemimpin upacara lah, atau misalkan orang yang ngasih bantuan, misalkan ya Pemda kasih bantuan ya bisa aja Bapak wawancara orang yang ngasih bantuannya, ketua apa, misalnya ke bupatinya atau sekretarisnya, sekdanya misalkan ya.
Nah, itu bisa gitu. Jadi setiap berita tuh harus ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya bukan berita. Bapak mau nulis apa? Sumbernya nggak ada gitu. Minimal Bapak dapat tempat lah. Ada kecelakaan sejalan. Sumbernya di jalan gitu. Terus narasumbernya orang yang ada di jalan itu. Kalau korbannya masih sanggup ngomong, tanya korbannya gitu. Tapi itu tidak disarankan. Nanti trauma gitu ya. Nah, sarankan itu adalah saksi yang ada di sana. Gitu. Seperti itu. Jadi namanya berita harus ada narasumbernya gitu. Oke, ada lagi yang bertanya nggak nih? Jangan lupa isi absensi ya. Absensi udah di-share. Oke, ini ada pertanyaan, mohon izin Mbak, ini terkait liputan di lapangan. Masalah tentang galian C. Namun di saat kita konfirmasi hampir semuanya yang akan memberikan keterangan. Ya iyalah, nggak ada yang mau semua berita mereka terungkap. Orang dia makan duit sendiri pun gitu kan. Mana mau diungkapkan. Itu pakai strategi Pak gitu. Ada strategi investigasi nanti sama Bang Gangga tuh bisa tuh. Minta kontaknya nanti ke MZK ya. Itu udah investigasi udah banyak itu. Nah, nanti ada yang diintimidasi lah, ada yang yang ngaku-ngaku pengawas lapangan lah, sementara di daftar kerja nggak ada dia gitu ya. Ada yang ngaku-ngaku inilah gitu. Semua orang yang ketemu wartawan itu pada takut. Tidak semuanya bisa kita gali dengan profesi kita sebagai wartawan. Ada saatnya kita berprofesi atau menyamar lah istilahnya ya, menjadi wartawan investigasi. Itu jangan pakai atribut keren pula, bajunya udah merek media, pakai rambutnya kelimis pula gitu, turun pula ke lapangan gitu kan, jelas lah ditolak orang. Dia tahu kalau kita wartawan gitu. Ada loh wartawan yang nyamar jadi pemulung gara-gara mengungkap korupsi dinsos, jadi pemulung gitu. Ada pula yang jadi orang susah, ada. Itu boleh sesuai kode etik jurnalistik. Intinya adalah kemaslahatan masyarakat. Itu gunanya untuk kurang banyak gitu ya. Nah, itu ada gitu. Jadi itu ya menurut saya seperti itu gitu. Jadi ada tekniknya, kalau mau investigasi ada caranya. Biar nggak kejeblos ke penjara duluan sebelum investigasinya selesai, itu ada caranya gitu. Nah, seperti itu. Silakan Pak Ardi mau nanya lagi. Waktu kita 9 menit lagi ya. Silakan. Izin Bu, terkait tadi kan Bang Gangga ya. Bang Gangga tuh menceritakan tentang legalitas media, di mana media ini yang harus dilengkapi agar segala sesuatunya ketika berbenturan dengan Dewan Pers bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini kan Dewan Pers juga sebetulnya bisa ambil peranan, Bu. Ketika wartawan dikriminalisasi, kemudian Dewan Pers harus mengambil kebijakan bahwa memang ini adalah produk pers. Nah, seperti contohnya yang di Kalimantan tadi. Nah, ini saya saksikan di depan mata saya bahwa orangnya langsung di stop press, Bu. Kalau kata Dewan Pers, stop press, ya stop press langsung dari medianya. Sedangkan si wartawannya ini kan memang menjalankan tugas jurnalistik nih, Bu. Nah, ini bagaimana nih, Bu, seharusnya? Nah, tuh Bang Gangga tadi tuh yang buka Kalimantan, jawablah tuh. Oke, saya jawab ya. Di depan Mas tadi langsung terjadi stop press atau langsung diberhentikan ya? Iya. Nah, itu sudah diklarifikasi ke Dewan Persnya atau belum? Nah, itu di stop press-nya di Dewan Pers, Bang. Nah, berarti Dewan Pers sudah mengklarifikasi bahwasanya beritanya seperti apa, ada ketimpangan atau seperti apa. Biasanya kurang 5W1H. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kode etiknya, KEJ-nya. Ketika dan selanjutnya banyak nih. Nah, teman-teman kita yang mempunyai perusahaan pers, meskipun kesalahannya sebenarnya kalau kita berbicara Indonesia itu sudah bebas bersarikat. Nah, kebebasan demokrasi itu sudah tidak tentu arah sebenarnya. Coba kita sadari lagi. Makanya terjadi hal yang seperti itu, kita harus lihat dulu beritanya seperti apa. Dia di stop press oleh Dewan Pers
Apakah perusahaannya itu lengkap? Tidak. Itu yang pertama. Lengkap. Kita tidak berbicara terverifikasi dulu ya. Karena kebanyakan teman-teman itu punya hanya akta notaris, tidak mempunyai legalitas seperti KBLI, pajak, dan yang lain. Banyak teman-teman kita hanya akta notaris dan SK Menkumham. Lanjut buat portal. Oke, itu sah-sah saja, tapi hanya untuk berita seremonial yang tidak mengundang konflik. Nah, apalagi kita berbicara ini adalah wilayah konflik. Ketika kita mengendarai, sebenarnya seperti ini logikanya, kita mengendarai sepeda motor bisa, tapi kita tidak mempunyai SIM. Kita mempunyai BPKB, kita mempunyai STNK, bahkan yang membeli kita, tapi SIM-nya itu milik negara gitu loh. Nah, itu harus didalami lagi. Harus didalami lagi. Jadi tidak semerta-merta kita bisa berbicara bahwasanya Dewan Pers, oh kenapa harus di stop press? Nah, berarti hasil investigasi dari Dewan Pers terhadap si wartawan itu seperti apa dulu. Nah, itu harus kita pahami. Seperti apa dulu. Jadi kecuali Dewan Pers ini ngasih kebijakan gini, Bang. Ini mau dibina ataukah di stop press gitu ke Pemretnya. Nah, akhirnya redaksi memutuskan hubungan kerja si wartawan. Kan kasihan, Bang. Sebenarnya dengan prosedurnya dia menjalankan tugas jurnalis, Bang. Nah, berarti itu kita tidak bisa kita tidak menarik dulu Dewan Pers ya. Nah, ketika Dewan Pers menemukan hal yang seperti itu, berarti ada kesalahan dari si penulisnya. Meskipun sebenarnya penanggung jawabnya adalah redaksi, tapi mungkin redaksinya tidak cermat dan redaksi bisa lempar tangan. Kebanyakan teman-teman harus hati-hati ya. Boleh dicek lagi di media online-nya. Ada media online yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di lapangan maupun tulisan adalah tanggung jawab wartawan. Sering seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati dan cermat memilih redaksi mana yang harus kita tepati. Nah, kalau kita salah-salah memilih redaksi, ya hasilnya ya seperti itu. Kita di stop press lah, kita diperingati lah, atau bahkan bisa saja medianya dihabisi untuk tidak produksi produk jurnalistik lagi. Nah, makanya saya bilang kebebasan bermedia ini, pers ini, itu seperti sudah tidak tentu arah. Nah, makanya saya berinisiatif suatu saat nanti ingin mengembalikan jurnal itu seperti apa, pers itu seperti apa, berdiri kokoh. Bahkan kita harus sadar, kalau tidak ada pers, kita tidak akan tahu negara lain, tidak akan tahu perkembangan zaman seperti apa. Kan pilar keempat demokrasi, Bang. Iya, pilar keempat demokrasi. Tapi kan banyak juga oknum-oknum yang salah menggunakan itu. Nah, seperti tadi, Galianse. Nah, teman-teman, kalau untuk masalah yang seperti itu, Galianse ngapain datang ke sana ya? Ada kita mati bonyok. Iya kan? Orang bawa parang. Karena apalagi mereka berbasis banyak orang di sana. Siap. Nah, iya kan? Nah, kalau untuk kita kembali lagi ke masalah konflik di Dewan Pers dan redaksi, berarti hasil dari investigasi Dewan Pers itu kita harus tahu dulu kesalahannya di mana. Gitu kan? Berarti ada dua. Dewan Pers bisa menyalahkan si PT tersebut karena sudah diketahui, oh salahnya di sini nih. Gitu loh. Nah, karena kamu begini, yang otomatis yang disalahkan adalah wartawannya. Bisa jadi pimpinan redaksi lempar tangan. Itu banyak ya kan? Itu yang lempar tangan. Nah, itu harus kita ketahui. Ngadunya ke siapa coba? Ngadunya ke saya. Dia media lain ngadu ke saya. Apa-apa ngadu ke saya gitu. Terus saya bilang, baca gitu kan. Baca dulu nih aturannya gitu. Teman-teman jurnalis itu harus keras di lapangan. Harus wajib keras dan harus wajib tahu dengan undang-undang. Nah, apalagi ketika kita berjalan itu, wartawan itu adalah profesi yang paling tidak disukai banyak orang, apalagi itu sekelas pengusaha atau institusi-institusi lainnya. Karena menganggap kita adalah jamur atau parasit yang akan mengganggu mereka. Ya, nah, teman-teman harus tahu itu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita itu hebat, tidak.
Tapi terbentuknya Indonesia merdeka yang didengar oleh orang banyak itu, tahunnya itu kan dari pers, dari media. Nah, mungkin teman-teman yang lain masih kurang puas atau yang seperti apa, boleh ditanya lagi. Karena waktu kita juga udah mepet. Mudah-mudahan di next time ya, Bu Pimpret. Minggu depan nanti. Minggu depan kita bahas undang-undang pers. Seperti apa sih undang-undang pers itu gitu ya. Nah, karena kemarin saya belum membahas undang-undang pers karena terlalu banyak, waktunya cuma 1 jam. Karena memang ini pertemuan yang kilat gitu ya, untuk saling sapa kita aja gitu. Nah, jadi minggu depan mungkin Bang Angga bisa. Saya kemarin tuh udah undang Bu Ninik ya. Harusnya malam ini hadir, nggak hadir. Dan minggu depan kalau nggak hadir lagi kita undang Bang Angga buat jelasin undang-undang pers gitu ya. Nah, bisa aja nih beliau atau bisa Pak Ogi juga bisa gitu ya. Pak Ogi itu senior saya. Beliau cukup sangat-sangat matang di hal penulisan, Ibu Marta. Beliau saya sangat aktif dengan tulisan opininya, saya sangat-sangat suka. Dan saya paling terkesan itu ketika beliau berantem masalah damkar dengan tulisan. Dan beliau menang akhirnya. Beliau tempat sharing saya juga, senior saya juga, saudara saya juga. Dan teman-teman yang ingin tahu bagaimana mendalami menjadi pemberita harian. Nah, harian beliau juga sudah sangat mahir, Bu Marta. Saya rekomendasikan beliau itu. Kalau saya nggak ragu kenapa? Haluan itu ada Bang Fadli di situ. Dulu saya kenal sama Bang Fadli di Haluan, gitu ya. Nah, sekarang nggak tahu Bang Fadli masih ada di Haluan apa enggak ya? Itu yang musisi itu ya. Oh, Pintu Jangir. Di Padang, gitu. Itu kayaknya di Haluan, nggak tahu pindah lagi apa enggak ya, gitu, nggak tahu. Oke deh, sepertinya waktu kita pas banget 20.30 karena udah selesai gitu ya. Nah, minggu depan kita lanjut kebetulan lagi. Ogi adik saya, Bu. Oh ya. Oke, nah minggu depan kebetulan kita nanti bisa aja bahas undang-undang pers gitu ya. Tapi saya pastikan dulu Bu Ninik apakah hadir hari Jumat ini. Saya mau sampai hari Jumat saya kasih dulu kabarnya gitu ya. Tunggu dulu. Nah, nanti kita akan bahas undang-undang pers minggu depan. Jadi tiap undang semua orang yang nggak tahu sama undang-undang, bukan nggak tahu sih, yang kurang paham ya gitu. Baca udah. Kemarin saya tanya sama yang latihan sama saya gitu. Bapak udah baca undang-undang pers? Udah, Bu, sekilas tuh ya sekilas doang dong dapatnya kan. Nanti kalau kena apa namanya kena masalah ya sekilas doang hukumannya gitu. Enggak yang mau paling ngurusin. hafal itu yang paling hafal itu undang-undang ya yang menghambat pekerjaan pers. Nah, gitu loh, dapat pasal 4 dan pasal 18 denda. gitu ya. Pasal 4 kebebasan pers, pasal 18 adalah pasal 18 ayat 2 itu siapa yang menghalang-halangi kerjaan pers akan didenda 500 juta dan hukuman sekitar 2 tahun penjara. Nah, itu paling hafal banget. Sering dijadiin proyek gitu. Sering dijadiin gitu. proyek. Lupa yang lain kan, undang-undang yang lain masih ada gitu, yang menjerat perusahaan gitu. Baiklah Bapak Ibu, udah 2 menit nih, saya kayaknya korupsi waktu ya. Mohon maaf semuanya gitu. Nah, jangan lupa isi absensinya. Masa isi absensi nggak bisa juga sih? Tinggal ngeklik doang, terus pergi ke Google Form gitu ya. Lihat tuh. Pergi ke Google Form gitu. Ya Pak, nanti tanya-tanya lagi ya. Udah habis waktunya gitu ya. Gitu. Nah, nanti saya diserbu nih sama bapak-bapak yang udah ngantuk ini. Nah, mau nanya, kalau ada pernah penjara, pernah denda 500 juta. Oh, gitu. Ya, kasihan banget. Oke deh. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Terima kasih, Bu. Semangat ya. Terus minggu depan kita hadir lagi. Semoga Ibu Ninik Dewan Pers itu hadir ya bersama kita minggu depan. Nah, kita doakan nih. Beliau nggak ada bentrok lagi. Saya sampai beliau datang saya undang terus, serius. Kemarin saya ditolak, saya kirim undangan lagi. Tolak lagi, saya kirim lagi. Kayaknya tuh sekretaris Dewan Pers Ibu Premi itu udah stuck lihat WA saya tiap hari gitu ya, nanyain bisa apa enggak gitu. Nah, kita undang terus gitu ya, biar hadir di sini. Oke. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya, absensinya jangan lupa diisi dan besok sertifikatnya gitu ya, ke email masing-masing. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semua. Waalaikumsalam.